Halo semuanya, selamat datang di seri belajar Cisco CCNA. Kita sudah ke bab ke-8. Di sini kita akan membahas tentang VLAN Trunking Protocol atau kita sebut dengan FTP, VTP. Oke, langsung aja kita bahas. Nah, teman-teman, misal di sini ada 9, 3, 6, 7, 8, 9. Di sini ada 9 switch. Nah, misalnya kita membutuhkan 200 VLAN pada setiap switch-nya nih, teman-teman. Nah, itu kan akan memakan banyak waktu kalau kita konfigurasi satu-satu di setiap switch-nya. Nah, oleh karena itu nantinya kita akan menggunakan FTP atau VLAN Trunking Protocol ini. Nah, FTP ini ada 3. Yang pertama ada server, teman-teman. Nah, yang kedua ada client. Yang ketiga ada transparent. Oke, ini saya singkat saja, transparent. Nah, misal untuk switch yang ini dia sebagai server nih. Nah, kemudian switch lainnya itu dia sebagai client. Misal ini client, ini juga client. Nah, nantinya kita akan konfigurasi 200 VLAN-nya yang dibutuhkan itu hanya pada servernya saja. Dan nantinya di client itu dia akan langsung mengikuti yang di server tanpa harus kita konfigurasi. Oke, langsung aja ya, kita akan persiapan topologi untuk FTP, pembahasan FTP kita kali ini. Nah, oke, misal di sini saya akan membuat switch yang ini, misal di sini 1 switch, 2, 3, 4, 5. Ada 5 switch. Terus kita coba hubungkan switch-nya. Ini ke sini, terus dari sini ke sini. Dari switch 2, switch 3, switch 3, switch 4. Nah, terus kemudian di switch yang ini misal kita akan jadikan sebagai server. Nah, di sini sebagai client. Misal ini client 1. Terus ini client juga, client 2. Kemudian yang di sini kita akan jadikan sebagai yang transparent. Dan di sini kita akan jadikan juga server. Server 2 seperti ini. Oke, langsung aja ke langkah konfigurasinya. Pertama-tama kita akan konfigurasi trunk terlebih dahulu karena ini antar switch. Oke, langsung aja. Di sini dari switch 0 kita buka. Kita pergi ke CLI, di sini enter, enable conf t. Pergi ke interface yang mengarah ke client 1, yaitu ini, int fa0/1. Langsung aja switch port, mode trunk, kemudian di enter. Kemudian di switch yang client ini, switch client 1, kita juga akan trunk. Nah, di sini kita akan konfigurasi 2 trunk karena ada 2 interface yang mengarah ke sini dan juga ke sini. Oke, ini kita pergi ke conf t. Kita pakai interface ring saja. FA0/1 sampai 2. Yang ini dan sini. Kemudian di enter, langsung aja. Switch port, mode trunk. Kita enter aja, ini exit. Terus di client 2 juga kita terangkan. Ini saya lihat dulu interface-nya 01 dan 02. Oke, langsung aja di switch client 2. Enable conf t interface range FA0/1 sampai 2. Switch port mode trunk. Lakukan juga di switch yang transparent, ada 2 interface juga. Pergi ke CLI, enable conf t interface range FA0/1 sampai 2. Switch port mode trunk. Oke, terus yang terakhir di switch yang server 2 yang ini. Di sini hanya 1 interface saja, teman-teman. Enable conf t. Di sini interface FA0/1. Langsung aja switch port
ada sedikit kesalahan perintah teman-teman. Switch port mode terang. Nah, sudah. Nah, sekarang kita akan konfigurasi FTP-nya nih, VTP-nya. Pertama kita mulai dari server yang satu ini dulu, switch yang sebelah sini. Ini kita pergi ke CLI, exit dulu yang ini. Terus perintahnya seperti ini. VTP mode, karena di sini akan jadikan server, jadi kita tuliskan VTP mode server. Di enter. Dan selanjutnya kita harus membuat domainnya nih. VTP domain, misal di sini tiaranur.com. Oke. Nah, setelah itu kita harus membuat passwordnya. VTP password, misal di sini samakan saja 12345. Oke, di sini sudah konfigurasi VTP di servernya. Selanjutnya di switch client 1 kita akan konfigurasi. Karena di sini akan jadi klien, jadi perintahnya akan seperti ini, teman-teman. VTP mode client. Nah, kemudian di enter. Nah, kita membuat domainnya nih. Nah, di sini domainnya harus sama dengan yang di servernya, karena dia akan menjadi klien. Jadi di sini kita harus samakan. Tadi tiaranur.com. Kemudian VTP passwordnya juga harus sama 12345. Kemudian di enter. Oke, konfigurasi di client 2-nya juga. Ini exit. VTP mode client. Terus VTP domain tiaranur.com. Terus buat VTP passwordnya 12345. Oke. Setelah itu lanjut untuk yang akan menjadi transparan. Nah, maksud dari transparan itu dia nggak mengikuti servernya, teman-teman. Jadi dia kayak sendiri gitu gampangnya. Oke, langsung aja. VTP mode transparan. Terus VTP domain. Samain aja biar gampang, tiaranur.com. VTP password 12345. Oke, di sini sudah. Buat juga untuk yang server yang keduanya nih. Oke, exit dulu. VTP modenya server. Terus VTP domain tiaranur.com. Terus VTP passwordnya 12345. Oke, sudah teman-teman, kita sudah konfigurasi VTP-nya. Nah, lanjut kita akan coba untuk pengujiannya nih. Nah, di sini di server 1 yang sebelah sini kita coba akan membuat VLAN. Oke, ini saya kecilkan dulu. Misal di sini akan membuat VLAN 2. Nah, name-nya misal A. Terus kita akan membuat VLAN 3. Misal untuk name-nya itu B. Coba lihat, do show VLAN brief. Oke, di sini sudah ada VLAN 2 dan 3. Nah, kita coba cek di kliennya nih, yaitu misal ini klien 1. Kita coba cek do show VLAN brief. Kita enter. Nah, maka di sini sudah langsung mengikuti servernya, teman-teman. Sudah ada VLAN 2 dan 3 tanpa kita harus konfigurasi sendiri di kliennya. Kita coba lihat juga di klien 2. Do show VLAN brief. Nah, di sini juga sudah ada. Misal di sini di transparan nih. Kita coba lihat do show VLAN brief. Nah, di sini nggak ada karena transparan itu gampangnya kayak dia misah. Jadi dia ya sendiri saja gitu. Kita lanjut nih, akan bahas tentang problem revision number. Misal di switch server 1. Ini saya coba exit saja dulu. Nah, kita coba lihat show VTP status. Oke. Oh, di sini perintahnya harus pakai do, teman-teman. Do show VTP status karena berada di mode conft. Oke, kita bisa enter. Nah, di sini teman-teman bisa lihat untuk conf revisionnya itu 4. Artinya kita sudah seperti merevisi sebanyak 4 kali begitu. Nah, misal contoh kasusnya nih. Di sini saya akan coba tambahkan switch 1 lagi. Oke, di sini saya coba akan tambahkan 1 switch lagi. Nah, misal ini gampangnya kita anggap saja seperti gedung, teman-teman. Ini area yang ini.
Jadi gedung 1 yang ini dia itu ingin menambah satu switch lagi. Nah, anggap saja ini switch yang akan ditambah. Nah, tapi switch ini itu dia bekas dari gedung yang kedua. Jadi si gedung 1 ini dia akan menggunakan switch bekas dari gedung yang 2, yaitu switch ini. Nah, kita coba lihat untuk switch yang untuk akan ditambahkan, switch yang baru. Kita pergi ke CLI. Oke, ini saya kecilkan dulu sebentar. Enable conft. Terus kita coba lihat show VTP status. Kemudian di enter. Oh, di sini lupa teman-teman, kalau di conft itu harus pakai do show VTP status. Nah, configuration revisionnya itu 0. Jadi kita belum apa-apa. Nah, misal di switch yang ini tuh kita akan jadikan sebagai server. Oke, langsung aja konfigurasi VTP-nya. VTP mode server. Enter. Terus untuk VTP domainnya misal samain aja tiaranur.com. Terus VTP passwordnya juga 12345. Enter. Kita coba lagi lihat do show VTP status. Oke, di sini juga masih 0. Misal di sini kita akan membuat VLAN 2, terus kita akan buat VLAN 3. Di sini VLAN 3, kita juga akan buat VLAN 4. Maaf, di sini VLAN 4. Kita buat juga VLAN 5. Terus VLAN 6. Terus VLAN 7 dan juga VLAN 8. Kita coba lihat do show VLAN brief. Oke, di sini sudah ada VLAN dari 2 sampai 8. Ini kita coba exit aja, terus kita lihat do show. Coba lihat lagi do show VTP status. Kita lihat. Nah, oke, di sini konfigurasi revisionnya sudah 7 nih. Jadi ini dia sudah lebih dari gedung utama yang ini. Nah, misal si switch yang baru ini dia akan dimasukkan ke gedung yang utama. Oke, di sini kita coba hubungkan dulu. Nah, jadi dia dimasukkan ke gedung yang utama. Nah, tapi teman-teman, dia itu ingin konfigurasinya itu mengikuti yang ada di gedung utama. Oke, di sini kita terangkan dulu. Misal ini dari switch 4 dulu, kita terangkan ke switch 5. Masuk ke interface-nya, FA0/2. Switch port mode terang. Oke, sudah. Kita terangkan juga dari switch yang 5-nya. Kita masuk dulu. Interface FA0/1. Switch port mode terang. Oke, sudah. Nah, terus kita coba lihat nih di client. Oke, kita coba lihat. Kita lihat untuk VLAN-nya. Do show VLAN brief. Nah, teman-teman, di sini kalian bisa lihat kenapa konfigurasinya itu mengikuti server yang baru saja kita tambahkan, switch yang baru saja kita tambahkan. Nah, ini bisa bahaya nih teman-teman. Nah, cara untuk mengatasi itu adalah dengan seperti ini nih. Nah, caranya itu pertama-tama kita akan mengganti switch yang baru ini modenya menjadi transparan supaya configuration revisionnya itu menjadi 0. Jadi dia nggak lebih tinggi dari yang gedung utama. Oke, di sini kita coba untuk putuskan saja kabel yang ada di sini. Ini kita coba hapus. Oke. Kita buka yang di switch barunya. Ini kita akan ubah ke mode transparan dulu. Langsung aja FTP mode transparan. Kemudian enter. Oke, ini saya coba kecilkan dulu. Terus kemudian FTP domainnya kita buat sama saja yang tadi tiaranur.com. Terus FTP passwordnya samain 12345. Show FTP status. Nah, oke, di sini configuration revisionnya sudah 0. Nah, setelah tadi kita ubah modenya menjadi transparan, kita bisa mengubahnya lagi nih. Misal kita akan mengubahnya lagi menjadi server. Di sini kita ketikkan VTP mode server, terus VTP
domainnya itu samain aja tiaranur.com, terus kemudian VTP password. Di sini VTP password 12345. Nah, kita coba lihat lagi do show VTP status. Oke, di sini configuration revisionnya sudah 0. Nah, kita bisa lihat teman-teman, do show VLAN brief. Oke, di sini VLAN-nya masih ada 8 VLAN. Kita coba konekkan dengan yang di gedung utama. Oke, ini kita connect saja langsung. Kita terangkan dulu dari PC yang sebelahnya. Masuk interface-nya. Oke, ini saya isi dulu. Interface FA0/2. Langsung aja switch port, mode terang. Terus kita coba juga di switch yang barunya. Switch yang ini kita terangkan juga. Interface FA0/1. Switch port, mode terang. Oke, di sini sudah kita terangkan. Nah, selanjutnya kita bisa lihat nih teman-teman. Do show VLAN brief. Nah, di sini konfigurasinya VLAN-nya yang tadinya ada 8 itu langsung berubah menjadi konfigurasi yang ada di gedung utama. Tadi kan di gedung utama kita buat VLAN 23 dengan nama AB. Nah, jadi seperti itu. Langkahnya itu kita harus mengubah dulu menjadi mode transparent agar configuration revisionnya itu menjadi 0. Setelah itu baru kita mengubah lagi menjadi mode yang sesuai kita inginkan. Terus kita pasangkan yang ada di gedung utama. Seperti itu. Nah, oke teman-teman, kita akan lanjut nih tentang pembahasan soal FTP biar lebih paham. Misal di sini ada router, terus ada switch 1, switch 2, dan switch 3 yang ini. Terus ada PC. Misal di sini PC, ini juga, sebelah sini juga ada PC, ini, terus ini. Oke, ini akan kita coba untuk kelompokkan dulu. Ini PC yang sini. Untuk IP-nya, untuk yang VLAN 10, kita akan pakai IP 10.10.10/24. VLAN 20 20.20.20.0/24. VLAN 30 30.30.30.0/24. VLAN 40 juga 40.40.40.0/24. Oke, ini kita coba langsung aja konekkan semuanya. Nah, oke, langsung aja kita konfigurasi VTP-nya dulu. Nah, untuk switch yang di atas ini, paling atas kita akan jadikan sebagai VTP yang server. Oke, langsung pergi ke CLI, enable, terus conft. Langsung aja VTP, mode server, VTP domain tiaranur.com, terus VTP password 12345. Terus kita lihat do show VTP status. Oke, di sini domainnya juga sudah masuk. Nah, terus kemudian ketiga switch ini kita akan jadikan sebagai client. Oke, kita mulai dari switch yang sebelah kanan dulu. Enable, conft,
Langsung aja VTP mode client, VTP domain, domainnya harus sama dengan yang di server tiaranur.com, VTP password 12345. Terus lakukan juga di switch yang tengah. Oke, langsung aja enable conft VTP mode client, VTP domain harus sama, terus VTP password 12345. Oke, di switch yang sebelah kiri juga kita lakukan. Enable conft VTP mode client, terus VTP domain tiaranur.com, terus VTP password 12345. Oke, kita sudah konfigurasi VTP-nya. Sekarang kita akan membuat VLAN-nya di switch yang atas, yaitu yang ini. Oke, langsung aja kita buat. Di sini ada VLAN 10. Di sini kita nggak usah kasih nama, teman-teman. Kita buat VLAN 20, terus VLAN 30, terus VLAN 40. Coba lihat, do show VLAN brief. Oke, sudah ada VLAN 10 sampai 40. Nah, setelah itu kita akan terangkan dulu nih modenya untuk menghubungkan antar switch-nya. Nah, untuk yang switch atas ini ada 3 jalur. Ada FA0, 2, 3, dan 4. Oke, langsung aja kita masuk ke sini. Ini kita exit. Interface, range FA0/2 sampai 4. Kemudian enter. Langsung aja kita switch port mode terang. Oke, jika sudah, kita lanjut di switch yang sebelah kanan. Ini hanya ada satu jalur. Interface FA0/1. Langsung aja switch port mode terang. Oke, lanjut ke switch yang tengah, juga hanya ada satu jalur. Interface FA0/1. Langsung aja switch port mode terang. Terus lanjut di switch yang sebelah kiri. Interface FA0/1. Switch port mode terang. Oke, kita sudah konfigurasi terangnya. Oke, langsung aja kita konfigurasi dari switch yang sebelah kanan nih, teman-teman. Nah, kalau kalian lihat di sini, ketika menjalankan perintah, kita coba lihat VLAN-nya. Do show VLAN brief. Oke, sudah ada VLAN-nya mengikuti switch yang ada di atasnya. Dan kita akan masukkan setiap interface yang ada di sini nih. Untuk VLAN 10 ini FA03 dan FA02. Oke, langsung aja. Interface, range FA02 sampai 3. Nah, kita akan mode akseskan karena antar switch ke PC. Oke, langsung aja switch port mode akses. Terus kemudian switch port akses VLAN 10. Kemudian enter. Ini kita exit. Kita juga akan masukkan ini ke di sini kita pakai VLAN 20. Oke, interface range FA0/4 sampai 5. Ini untuk yang kedua PC ini FA04 dan 5. Enter. Switch port mode akses. Terus kemudian switch port akses. Di sini kita masukkan ke VLAN 20. Oke, untuk switch belah kanan sudah. Sekarang switch yang tengah. Kita lihat dulu interface-nya. 03, 02, 03, 4, 5.
berarti 2345. Langsung aja masuk switch-nya. Kita masuk ke interface-nya, interface range FA0/2-3. Langsung aja switch port, mode akses. Terus di sini ada kesalahan perintah, teman-teman. Switch port. Oke, enter. Terus kemudian switch port, akses. Di sini kita akan masukkan ke VLAN 30. VLAN 30. Kemudian enter. Kita exit, masuk ke interface FA0/ tadi kan 23, jadi ini 4-5. Di sini interface range. Terus kemudian switch port, mode akses. Terus kemudian switch port, akses, VLAN 40. Oke, di sini terdapat sedikit salah huruf ya, teman-teman. Ini saya enter lagi. Coba lihat, do show VLAN brief. Oke, di sini sudah masuk interface-nya. Lanjut di switch sebelah paling kiri. Oke, kita lihat dulu interface-nya. 02, 03, 04, 05, sama seperti tadi. Oke, langsung aja masuk interface-nya. Ini exit. Interface FA02-3. Di sini interface range seperti biasa, kelupaan teman-teman. Langsung aja switch port, mode akses. Terus langsung aja switch port, akses, VLAN, di situ VLAN 10. Exit. Terus masuk lagi interface range FA0/4-5. Langsung aja switch port, mode akses, switch port, akses, VLAN 20. Oke, di sini sudah. Coba lihat, cek dulu. Do show VLAN brief. Oke, sudah masuk ya, teman-teman. Dan selanjutnya, agar si PC ini mendapatkan IP, kita akan konfigurasi DHCP di routernya. Oke, langsung buka untuk routernya. Pergi ke CLI. Dan pertama-tama kita harus mengaktifkan interface FA, jadi yang ini 0/0 terlebih dahulu nih. Oke, langsung aja. Enable conft interface FA0/0 no shutdown. Oke, di sini sudah hijau. Ini exit. Dan selanjutnya kita akan membuat sub interface untuk memasang DHCP-nya. Pertama untuk VLAN 20, kita buat sub interface FA0/0.10. VLAN 10 dulu, maaf teman-teman. Ini oke. Langsung aja konfigurasi DHCP, encapsulation .1q, terus kemudian 10. Terus masukkan gateway-nya, IP address 10.10.10.255.255.255.0. Di enter. Kita lihat do show IP interface brief. Oke, di sini sudah ada sub interface-nya. Ini exit. Dan di sini kita buat juga sampai VLAN 40. Oke, kita buat sub interface untuk VLAN 20. Mungkin di bagian sini akan saya percepat saja teman-teman biar cepat. Oke, di sini kita coba lihat do show IP interface brief. Oke, sudah ada sub interface-nya.
Oh, dan itu tadi saya salah bilang teman-teman, ini masih konfigurasi untuk IP-nya, bukan untuk DHCP-nya. Nah, untuk DHCP-nya itu ini baru saja kita akan konfigurasi. Kita buat yang pertama untuk VLAN 20. Nah, seperti biasa DHCP-nya itu IP DHCP, terus kemudian pool, misal ini VLAN 10. Kemudian enter. Kita masukkan networknya 10.10.10.0, subnet masknya 255.255.255.0. Kemudian masukkan gateway-nya, default router dengan IP yang tadi kita pasang untuk VLAN 10, 10, 10, 10, 10.1. Terus DNS servernya 888, alamat IP Google. Nah, oke, sudah untuk VLAN 10, kita buat juga untuk VLAN 20, 30, dan 40. Mungkin di sini juga akan saya percepat. Oke, kita sudah konfigurasi DHCP-nya. Sekarang kita akan coba cek DHCP-nya. Mulai dari switch yang paling kiri ini, kita coba di PC 0, desktop, terus IP config, klik yang DHCP. Oke, sudah ada IP-nya. Kita coba yang di VLAN 20, yang sebelah sini. DHCP. Di sini juga sudah successful. Kita coba yang ada di VLAN 30 yang di PC 4. Pilih yang DHCP. Di sini juga sudah sukses. Di yang VLAN 40. Yang DHCP juga sudah sukses. Coba juga yang di sini dan di sini. Oke, sukses juga. Coba yang di VLAN sebelah sini. Kita coba. Nah, di sini juga sudah sukses semua. Oke, ini saya akan coba request juga yang di sebelah sini. Tadi ini belum. Sukses juga. Nah, kita coba untuk kirim paket dari sini ke sini. Oke, di sini juga sudah successful. Kita coba juga kirim paket, misal dari VLAN 10 ke VLAN 20. Oke, mungkin awal-awal file teman-teman kita bisa coba-coba saja. Nah, setelah tadi dicoba, ini sudah successful. Coba dari yang VLAN ini ke sini. Oke, masih violet, bisa dicoba lagi aja. Nah, di sini saat dicoba lagi sudah successful. Oke, dan saya rasa cukup saja teman-teman untuk bab ke-8 kita kali ini. Kita akan bertemu lagi di bab 9. Terima kasih banyak sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.